Well, good evening everyone. Welcome to Sociolinguistic class with me. And today we will discuss about language and culture. Okay, this is also the part of sociolinguistics subject. In language and culture, kita akan mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan budaya. Jadi bagaimana bahasa mempengaruhi budaya dan bagaimana budaya itu terlihat dari bahasa. Oke, kita akan ambil contoh sederhana di sini. Oke, di bahasa Inggris kita hanya mengenal satu istilah untuk segala jenis produk dari padi, baik itu padinya dan bibitnya, entah itu sudah jadi berasnya. Kita cuma mengenal istilah rice saja. Tapi untuk orang yang menggunakan padi sebagai makanan pokok, padi ini digunakan atau diberikan istilah yang berbeda-beda. Kita secara umum saja di Indonesia kita menyebutnya padi, dan setelah diolah dia akan menjadi beras. Adalah padi dan beras merupakan dua istilah yang berbeda. Oke. Bahkan di beberapa negara, misalnya di Eropa, keju kita cuma menyebutnya keju saja, tapi mereka mempunyai banyak istilah untuk kata keju. Misalnya cheddar, camembert, Colford. Mereka punya banyak istilah untuk keju karena mereka menggunakan keju dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kita akan mempelajari atau kita akan mengobservasi beberapa linguistik teori atau sociolinguistic theory yang berhubungan tentang language dan culture. Oke. Yang pertama, kita akan bahas siapa sih yang duluan atau which comes or which goes first, language or culture. Jadi menurut kalian mana yang duluan? Language atau culture? Oke. Yang duluan ada adalah culture, karena language itu adalah produk dari culture. Jadi sebuah community, kalau di sociolinguistic theory itu disebut speech community, itu berkumpul dan membuatlah dia budaya sendiri. Budaya tersebut, di salah satu produk dari budaya tersebut adalah bahasa. Makanya ketika orang Sumba berkumpul, terbentuklah bahasa Sumba. Ketika orang Bali berkumpul, membentuklah dia suatu bahasa untuk memungkinkan mereka berkomunikasi satu dengan yang lain dalam satu budaya. Muncullah bahasa Bali. Oke, jadi budaya muncul duluan, setelah itu budaya itu akan membentuk suatu produk-produknya itu adalah bahasa. Oke, jadi ada beberapa teori yang akan kita bahas yang ada hubungannya dengan language and culture. Gimana sih hubungan bahasa dan budaya tersebut? Oke. Salah satu teori yang terkenal adalah Wolffian hypothesis, atau yang lebih sering dikenal sebagai language relativity. Oke. Language relativity ini menyatakan bahwa language determines thought. Oke. Jadi bahasa itu yang menentukan pikiran seseorang. Jadi pikiran orang bisa dilihat dari bahasa yang dia gunakan. Makanya ketika kalian ingin terlihat menjadi orang yang intelek, gunakanlah bahasa-bahasa yang menunjukkan kualitas pikiran kalian. Misal contohnya ya, bahasa sederhana deh. Untuk menyatakan atau agreeing atau untuk give a confirmations, ada beberapa orang menggunakan kata ya, ada beberapa orang menggunakan kata Oke, itu sudah menunjukkan kualitas dari pikiran kalian. Jadi iya lebih menunjukkan kualitas berpikir kalian yang lebih. Oke, jadi bagaimana pikiran bisa terlihat? Ya, dilihat dari kata-kata yang kalian gunakan dalam bahasa tersebut. Kalau kata-kata kalian berupa ujaran kebencian, berarti ya pikiran kalian isinya kebencian saja.
That's the relations. Oke, ini sama seperti contoh yang sebelumnya ya. Contohnya deh, di Hanunonians in Philippines, dia di masyarakat tersebut, di speech community tersebut memiliki 92 terminologi atau istilah untuk menyatakan beras. Jadi 92 istilah untuk menyatakan beras. Entah itu dari padi, entah itu sudah jadi beras atau bibitnya, 92 istilah. Contoh lainnya seperti orang Eskimo. Orang Eskimo itu kita cuma mengenal salju saja. Tapi orang Eskimo memiliki banyak sekali istilah dengan yang berhubungan dengan salju. Misalnya salju yang meleleh, salju yang kering, salju yang hampir meleleh. Mereka menggunakan banyak istilah tentang hal tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, jenis keju, banyak sekali istilah jenis-jenis keju yang ada di sana. Dan beberapa istilah tersebut digunakan di speech community tertentu. Jadi mereka membentuk sendiri istilah-istilah tersebut dengan berdasarkan kegunaannya. Jadi semakin sering mereka menggunakan istilah tersebut, semakin banyak istilah yang mereka gunakan. Misalnya contoh yang lain, di Arab kita cuma mengenalnya sebagai unta saja ya, atau camels. Tapi di Arab mereka memiliki banyak sekali istilah dan spesifikasi dari unta atau camels. Jadi karena mereka di Arab menggunakan transportasinya unta sebagai besarnya. Oke. Itu adalah, jadi bahasa atau kata-kata itu menunjukkan the way you thought. Ini ada hubungannya dengan psycholinguistik. Nanti kalian akan belajar itu di semester selanjutnya. Bagaimana bahasa itu diproduksi dan melambangkan dari thought kalian atau pikiran kalian. Oke, itu yang disebut language relativity. Selanjutnya, kinship. Kinship is a word. Kinship is words that used in a speech community to identify relationship between individuals in a family. Jadi itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara individuals in a family di speech community tertentu. Misalnya saya pakai contoh untuk Bali ya. Untuk sebutan father atau ayah, kita menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya aji atau ajik, bapak, nanang, bape, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh kinship dari satu terminologi. Oke, mungkin di bahasa kalian untuk sebutan bapak bisa disebutkan dengan cara yang lain juga. Ada beberapa istilah mungkin. Oke. Selanjutnya, taksonomi. Taksonomi itu adalah pengklasifikasian dari bahasa tersebut. Jadi ada klasifikasinya. Misalnya contohnya, kembali saya pakai di Bali ya, sesuai dengan kemampuan saya. So, di Bali, istilah rumah itu adalah bale. Jadi, bale itu adalah a single unit house gitu. Jadi bale itu diklasifikasikan menjadi beberapa, itu ada bale Delot, ada bale Dauh, bale Daje, bale Gong, bale Banjar atau bale Kukul. Mungkin di rumah kalian di Sumba juga ada pengklasifikasian terhadap rumah. Jadi ini tidak cuma rumah ya, tapi bisa juga jenis penyakit. Misalnya jenis penyakit by symptoms, misalnya symptomsnya adalah panas gitu misalnya. Panas itu ada beberapa penyakit yang didahului dengan panas, misalnya contohnya. Jadi itu ada pengklasifikasian bahasa menurut symptomsnya. Selanjutnya kita punya istilah color terminology. Oke, itu adalah istilah-istilah untuk mendeskripsikan warna. Jadi di beberapa budaya warna itu tidak langsung bisa ditranslate begitu saja. Misalnya contohnya di Bali kita mengenal istilah gading untuk kuning, gadang untuk hijau, dan belang bungkem itu tidak terdapat di bahasa lain.
misalnya contohnya itu adalah pergabungan antara orange dan putih. Jadi tidak ada kita tidak bisa translate ke istilah lain, artinya di bahasa Inggris tidak mengenal istilah benang Brumbun itu adalah gabungan antara merah, putih, dan hijau. Jadi di budaya lain tidak ditemukan istilah brumbun tersebut. Okay, that's color terminology. Yang terakhir itu adalah tentang taboo and euphemism. Tabu adalah kata-kata yang dilarang untuk diucapkan karena kata-kata tersebut bisa menyinggung orang lain. Jadi tentunya kata-kata yang dilarang itu skupnya adalah speech community ya. Jadi misalnya di istilah di kalau kita sebutkan kembali lagi contohnya di Bali, di daerah Bali Selatan, mungkin ketika kalian menyebutkan kata cincing yang artinya anjing, banyak orang akan tersinggung karena itu adalah tabu words. Tapi ketika kalian pergi ke Bali Utara, yaitu tepatnya di Singaraja, ketika kalian menggunakan kata cicing, it will be accepted karena di sana umum. Jadi tabu itu ditentukan dari wilayahnya. Jadi wilayah, orang, dan usia juga menentukan, gender juga menentukan itu. Jadi ada banyak hal yang menentukan tabu itu. Ketika kita harus menggunakan kata tabu itu, artinya menyampaikan sesuatu dengan merefleksikan kata tabu, ada satu hal atau satu cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan kata euphemism. Euphemism itu adalah cara lebih sopan untuk menyatakan hal tersebut. Misal contoh, stupid. When you mention that your student is stupid, you will advance the students. Bahkan nggak cuma studentsnya saja, mungkin orang tuanya juga tersinggung. Tapi ketika kita bilang, oh, your kids is low achieving students, artinya juga stupid juga, tapi lebih sopan untuk menyatakan dengan low achieving students. Jadi seperti itu. Kita nggak boleh menyebutkan, oh, your brother is that. No, itu cenderung lebih nggak polite gitu, nggak sopan. Tapi kita bisa menggunakan, I heard that your brother passed away. Passed away itu bisa juga menyatakan that tapi lebih sopan. Oke, jadi seperti itu contoh taboo and euphemism. Next, nah, tasknya adalah atau assignmentnya adalah kalian mendeskripsikan satu fenomena yang ada di sekitar kalian tentang language relativity, kinship, taxonomy, color, terminology, taboo, and euphemism. Oke, mungkin ada yang bertanya, apakah semua Pak? Tidak. Kalian cuma perlu menyebutkan satu fenomena saja. Kalau kalian milih kinship, jelaskan kinship lebih dalam. Jadi nggak perlu lagi tentang language relativity. Atau kalau kalian mau, saya mau taboo and euphemism Pak, boleh? Boleh. Fokus itu saja. Oke? Kita akan kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Okay? If there are any questions, we can discuss on WhatsApp group. Okay? Have a great day for all of you. Thank you for listening.